Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Ketika melakukan transaksi atau melakukan perdagangan, selalu melibatkan permintaan atau demand, penawaran, supply, harga dan kualitas suatu barang atau jasa yang mempengaruhi satu sama lain. Permintaan dan penawaran akan bertemu di suatu titik dalam satuan harga dan kuantitas jumlah barang. Maka konsep ekonomi tidak terlepas dari permintaan dan penawaran. Rumus masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan permintaan, hukum, dan kurva permintaan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan penawaran, hukum, dan penawaran. Yang ketiga, apa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang keempat, bagaimana elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan harga keseimbangan. Yang keenam, bagaimana penentuan harga pasar. Selanjutnya, tujuan. Melalui makalah ini, kita dapat yang pertama mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan permintaan, hukum, dan kurva permintaan. Yang kedua, mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan penawaran, hukum, dan kurva penawaran. Yang ketiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang keempat, mengetahui bagaimana elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang kelima, mengetahui dan memahami harga keseimbangan. Yang keenam, mengetahui penentuan harga pasar. Berbanding kebalik dengan tingkat harga barang. Kenaikan harga barang akan menyebabkan berkurangnya jumlah barangnya yang diminta. Hal ini dikarenakan naiknya harga menyebabkan turunnya daya beli konsumen dan akan berakibat berkurangnya jumlah permintaan. Naiknya harga barang akan menyebabkan konsumen mencari barang pengganti yang harganya lebih murah. C. Faktor-faktor yang memenuhi tingkat permintaan atau demand. 1. Perilaku konsumen atau selera konsumen. Nah, ini nih seperti dulu handphone BlackBerry sempat tren dan banyak yang beli, tetapi setelah beberapa tahun mendatang BlackBerry sudah dianggap kuno. 2. Ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka meses, selai, dan margarin akan turun permintaannya. 3. Pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tetapi jika pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang membeli. 4. Perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya makin rendah, misalnya seperti BBM atau bensin. 5. Banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Ketika flu burung atau flu babi sedang menggila, produk masker pelindung akan sangat laris. Pada bulan Ramadan atau permintaan cincau, sirup, es batu, kurma, dan lain sebagainya akan sangat tinggi dibandingkan bulan lainnya. Kurva permintaan.
Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang permintaan oleh semua pembeli di berbagai tingkat harga. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang di berbagai tingkat harga, yang disajikan dalam daftar permintaan berbentuk tabel atau demand schedule. Daftar permintaan adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan, atau sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan dengan asumsi ceteris paribus. Jumlah yang diminta KID adalah poin pertama, jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen di tingkat harga tertentu. Poin kedua, jumlah ini mungkin tidak sama dengan jumlah yang benar-benar dibeli, terutama ketika jumlah yang tersedia di pasar tidak mencukupi. Poin ketiga, jumlah ini berada dalam batas jangkauan daya beli konsumen. Poin keempat, jumlah ini berhubungan dengan dimensi waktu, per hari, per minggu, per tahun. Permintaan D adalah poin pertama, jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen di setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat. Nah, harga selama periode waktu tertentu. Nah, jadi bisa dikatakan gitu kan. Dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen ataupun penjual. Nah, yang selanjutnya hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran, jika harga naik, penawaran meningkat. Nah, sehingga jika harga turun, penawaran juga turun. Nah, selanjutnya kurva penawaran. Kurva penawaran sesuai dengan hukum penawarannya bersifat positif. Slope kurva penawarannya bersifat positif diartikan sebagai kenaikan kuantitas penawaran akibat dari meningkatnya harga produk. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, poin pertama, adanya sumber daya yang tersedia, faktor penjual atau produsen, harga. Selanjutnya, harga dan ketersediaan barang, biaya produksi, kemajuan teknologi udah, kebijakan pemerintah, pajak dan subsidi. Nah, selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dapat didefinisikan dengan analogi logika yang sama dengan elastisitas permintaan. Elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah bila harga berubah 1%. Elastisitas penawaran merupakan perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga, dengan anggapan bahwa harga merupakan satu-satunya faktor penyebab, sedangkan faktor lain dianggap tetap. Elastisitas penawaran menyatakan tingkat sensitivitas jumlah yang ditawarkan akibat perubahan harga produk itu sendiri dan perubahan harga produk yang lainnya. Elastisitas penawaran terhadap harga, yakni dengan mengukur seberapa banyak kuantitas penawaran atas suatu barang berubah mengikuti perubahan harga barang tersebut. Penawaran suatu barang dikatakan elastis apabila perubahan harga barang menyebabkan kuantitas penawaran yang cukup besar. Sebaliknya, penawaran dikatakan tidak elastis atau inelastis apabila kuantitas penawaran itu sedikit saja berubah ketika harganya berubah.
Semakin besar angka elastisitas, maka semakin besar elastisitas penawaran. Artinya, perubahan harga yang relatif kecil mengakibatkan perubahan jumlah yang ditawarkan relatif besar. Elastisitas harga atau harga yang ditawarkan adalah nol jika kurva penawaran merupakan garis vertikal atau harga tidak berpengaruh pada jumlah yang ditawarkan, tak terhingga bila kurva penawaran berbentuk horizontal, yang berarti bahwa jumlah yang ditawarkan tidak terbatas pada harga tertentu. Besarnya perubahan atau output sebagai reaksi perubahan harga berbeda-beda di antara berbagai barang. Elastisitas digunakan untuk memberikan keterangan tentang kepekaan dalam perubahan jumlah produksi akibat perubahan tingkat harga. Selanjutnya, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentase perubahan dengan harga di pasar, sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Dalam analisis elastisitas harga permintaan lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah diminta dengan persentase perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. 2. Kurva elastisitas permintaan. 2. Elastisitas silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang, atau dengan ringkas elastisitas silang. Apabila perubahan harga barangnya menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat penghubung di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Besarnya elastisitas silang ES dapat dihitung berdasarkan pada rumusnya. 3. Elastisitas pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan, atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Besarnya elastisitas pendapatan atau EY dapat ditentukan dengan menggunakan rumusnya. Harga keseimbangan. 1. Pengertian harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga pasar equilibrium price adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen. Ini permintaan pada harga keseimbangan produsen atau penawaran bersedia melepas barang atau jasa, sedangkan permintaan atau konsumen bersedia membayar harganya. Dalam kurva harga keseimbangan terjadi titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang disebut equilibrium price. 2. Bentuk proses terbentuknya harga pasar. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dalam suatu pasar, diketahui saat harga telur 28, jumlah yang diminta 1 kg.
Dan ketika ada kenaikan harga telur menjadi 32, maka jumlah diminta setengah Kg. Maka carilah fungsi permintaan. Diketahui P1 28, P2 32, Q1 1 Kg, Q2 setengah Kg. P diambil P1, P diambil 28, 28 diambil 31, P diambil 28 setengah, P tambah 4 Kg, 4000 setengah, Pi diambil 4 Ki 2000, 4 Ki sama dengan 2000 tambah setengah, Ki sama dengan 500 diambil setengah P. Kedua, diketahui apabila harga barang Ki Rp 28, maka permintaan sebanyak 1 Kg, turunnya harga barang Ki tersebut menjadi Rp 28, menyebabkan kenaikan jumlah barang yang diminta menjadi 24.000, menyebabkan jumlah barang yang diminta menjadi 2 Kg. Berapakah koefisien elastisitas permintaan barang Ki tersebut? Q2 sama dengan 2 Kg, Q1 sama dengan 1 Kg. ED sama dengan QR diambil Q1. P2 diambil P1, tetap P1. ED sama dengan 2 Kg diambil 1 Kg, tetap 1 Kg. 24 diambil 28, tetap 28. 1 Kg diambil 1 Kg sama dengan min 4 dibagi 28, jadi isinya 0,14 diambil 7,14. Salah. 1 diambil 0,14 sama dengan 1,14. 7 itu. 1 diambil 0,14 sama dengan 7,14.